Saudara sekalian, mulai sekarang kita akan membahas mengenai suatu topik yang penting, yaitu mengenai keselamatan di dalam satu seri yang akan kita sebut seri keselamatan di dalam dasar-dasar iman Kristen. Jadi pertama, mengapa perlu mengerti tentang keselamatan? Matius 16 ayat 26, Tuhan Yesus pernah berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi dia kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Nyawa di dalam bahasa Yunaninya adalah psyche, yaitu jiwa. Artinya, apa gunanya kita kaya, memperoleh seluruh dunia, ketenaran sebagainya, pada akhirnya kita masuk neraka, kita kehilangan jiwa kita. Makanya pengetahuan mengenai keselamatan ini sangat penting, khususnya bagi semua orang. Ya, dalam Roma ayat 10 ayat 13-14, Rasul Paulus menuliskan kata-katanya ini, bahwa barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, karena mereka itu berseru, artinya di sini percaya kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika tidak mendengar tentang dia? Jadi mendengar mengenai dia dan keselamatan yang dibawanya adalah penting. Kalau enggak, kita tidak bisa percaya. Kalau kita tidak dapat percaya, maka kita tidak akan pernah bisa diselamatkan. Karena itu kita perlu memberitakan tentang keselamatan ini, tentang Kristus dan karyanya, supaya kita dapat percaya dan memperoleh hidup yang kekal. Kemudian apa yang didapat dari seri keselamatan ini yang bisa kita dapatkan? Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 13, Rasul Yohanes mengatakan kepada orang-orang percaya zaman itu bahwa tujuannya dia menulis adalah supaya mereka yang sudah percaya kepada Kristus, sudah percaya kepada anak Allah itu, tahu bahwa mereka memiliki hidup yang kekal. Ya, karena banyak juga yang sudah percaya tidak tahu bahwa dia memiliki hidup yang kekal. Makanya perlu pengajaran mengenai keselamatan ini supaya orang yang sudah percaya, orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus tahu bahwa mereka sebenarnya sudah memiliki hidup yang kekal. Ya, itu perlunya seri keselamatan ini. Jadi gunanya daripada kita mengetahui atau mengerti mengenai doktrin keselamatan di dalam kekristenan adalah supaya kita tahu cara memiliki hidup kekal, yaitu masuk surga. Bagaimana caranya? Inilah tujuan daripada seri keselamatan ini. Ya, kemudian kita akan masuk topik-topik tentang keselamatan ini. Apa saja topik-topiknya? Akan ada banyak topik-topik, tetapi topik ini berhubungan satu sama lain dan berurutan. Jadi dalam pelaksanaan video-video berikutnya tidak mesti ini seperti urutan ini, bisa dia bergabung, bisa juga dia dikembangkan. Ya, ini adalah suatu topik-topik untuk memberikan kita ide apa yang akan kita dengarkan, kita ajarkan, dan kita dapat mengerti dari seri tentang keselamatan ini. Ya, topik yang pertama tentunya adalah mengetahui dulu apa itu keselamatan. Ya, apakah itu jadi keselamatan dan diselamatkan dari apa? Kita harus mengerti. Kemudian kedua, kenapa perlu keselamatan dan siapa yang perlu diselamatkan? Kenapa dan siapa yang perlu diselamatkan? Yang ketiga, bagaimana Allah menyelamatkan? Cara Allah itu bagaimana? How yang menyelamatkan? Kemudian apa fungsi kurban di dalam keselamatan? Karena di dalam iman Kristen yang dilatar belakangi oleh perjanjian lama itu dipenuhi dengan imamat kurban penghapus dosa. Itu apa artinya? Dan apa fungsinya di dalam keselamatan menurut Alkitab? Kita harus mengerti ini karena apa? Kurban ini adalah merupakan salah satu karya Kristus yang utama saat dia datang pertama sekali. Jadi karya Kristus yang pertama sebagai kurban pengganti. Apa artinya? Nah, kemudian tentu yang paling penting, siapakah Yesus yang memberikan kurban bagi dosa banyak orang itu? Dan kenapa hanya dia saja yang layak sebagai kurban pengganti? Kenapa tidak ada yang lain? Sehingga jalan keselamatan hanya melalui Yesus saja. Ya, siapakah Yesus? Nah, apakah karyanya sebagai kurban pengganti? Nah, kemudian topik berikutnya yang ketujuh adalah perlu juga kita mengerti mengenai urut-urutan keselamatan yang sering juga dikenal sebagai rantai emas keselamatan.
supaya kita tahu urut-urutannya. Kalau tidak tahu urut-urutannya, maka konsep kita mengenai keselamatan bisa salah. Misalnya mengenai pilihan, ada satu pihak mengatakan bahwa pilihan itu nanti sesudah kita terbukti kita setia sampai akhir, maka kita dipilih untuk masuk surga. Tetapi satu sisi lain yang lebih Alkitab, bahwa pilihan itu terjadi bahkan sebelum dunia dijadikan. Jadi kenapa begitu dan bagaimana urut-urutannya, nanti kita akan jelas kalau kita mengerti urut-urutan menurut Alkitab. Jadi mengenai urut-urutan keselamatan. Kemudian yang ke-8 inilah topik yang penting yang sering disalah mengertikan. Kita akan belajar secara sederhana supaya dapat mengerti dan tidak perlu berpolemik masalah kedua hal ini, yaitu pertama adalah pilihan Allah. Yang kedua adalah yang disebut predestinasi. Ini dua hal yang sama-sama berhubungan. Ya, kemudian berikutnya maka kita akan juga mendiskusikan mengenai panggilan Injil. Ya, di dalam urut-urutan itu ada panggilan Injil. Lalu poin yang ke-10 ini ada dua topik yang penting sekali, ya, yang merupakan topik perjuangan dari kaum reformator, yaitu mengerti mengenai apa itu kebenaran Allah dan apa itu artinya pembenaran. Nanti dalam iman Kristen yang sebenarnya yang dalam, kita tidak cukup hanya diampuni, kita juga harus dibenarkan. Karena kalau diampuni kita hanya tidak berdosa, tetapi kita bukan tidak benar juga, tidak ada kebenaran, tetapi harus ada konsep pembenaran. Inilah hal yang juga akan kita diskusikan nanti. Lalu yang ke-11 ini adalah konsep mengenai penyucian atau sanctification. Kita memang pada saat kita percaya kepada Kristus, secara legal kita sudah disucikan, tetapi secara fakta sehari-hari kan kita masih jatuh dalam dosa. Nah, ini penyucian di sini adalah penyucian yang terus-menerus saat kita menjadi orang percaya sampai kita dipanggil Tuhan. Inilah konsep penyucian, yaitu penyelamatan dari dosa. Yang ke-12 adalah pemuliaan, glorification. Ya, glorification ini adalah saat kita nanti dimuliakan Tuhan, ya. Tetapi juga saat kita hidup kita sudah dimuliakan dalam tahapan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Nah, karena itu sebenarnya kita harus mengerti adanya aspek-aspek waktu di dalam keselamatan, ya. Karena keselamatan itu menyangkut aspek masa lalu, yaitu kita dibenarkan pada saat kita percaya. Aspek masa sekarang yaitu kita mengalami penyucian, yaitu terus-menerus mengalahkan daging. Tapi kemudian aspek keselamatan itu waktu glorification itu adalah masa depan. Jadi masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Kita harus mengerti aspek-aspek ini. Kalau tidak nanti kita berdebat, yang satu berbicara masalah aspek yang masa lalu, yang satu lagi aspek sekarang atau aspek masa depan. Kemudian yang ke-14, ya, aspek-aspek legal dan vital. Legal itu aspek bagaimana Allah memandang keselamatan itu secara legal di hadapan pengadilannya. Tetapi ada aspek yang disebut aspek vital, yaitu aspek kenyataan kehidupan kita sehari-hari. Ini kita harus mengerti. Tadi ada hubungannya dengan aspek waktu tadi. Kemudian topik yang 15, kita akan berbicara bagaimana caranya untuk mendapat keselamatan. Ya. Nah, ini yang 15 ini sangat krusial, sangat penting, sehingga kita mengerti sebagai orang Kristen itu kalau kita belum menerima keselamatan, kita jangan pernah puas. Supaya kita tahu bahwa kita saat dipanggil Tuhan maka kita sudah ada suatu jaminan. Nah, kemudian topik selanjutnya yang berhubungan dengan itu adalah mengenai pertanyaan, apakah keselamatan itu hasil kerjasama kita manusia dengan Allah? Misalnya ada anggapan bahwa Allah hanya menyediakan jalan keselamatan, tapi kitalah manusialah yang mengambilnya supaya kita bisa diselamatkan. Atau anugerah Allah itu adalah anugerah Allah semata, karena iman yang diberikan juga adalah anugerah Allah.
Nah, ini ada dua pandangan yang kita akan bicarakan secara lebih detail lagi. Ya, jadi yang dua hal ini adalah menjadi kontroversi, kita bisa diskusikan nanti. Nah, kemudian di dalam kalau kita mendengar mengenai sola fide atau sola gratia, hanya karena anugerah, di mana perbuatan, masa perbuatan nggak ada pengaruhnya di dalam keselamatan, itu nanti kita diskusikan dalam di mana fungsi perbuatan dalam keselamatan. Kemudian yang 18, ada suatu perdebatan mengatakan apakah keselamatan itu bisa gugur atau hilang, ya, karena ada istilah-istilah mengatakan hilang keselamatannya, ya. Sementara satu pihak lagi, khususnya para reformator, para Protestan, mengatakan bahwa keselamatan itu kekal, tidak akan bisa hilang. Nanti kita diskusikan. Kemudian yang berhubungan dengan itu adalah mengenai kata murtad yang sering disalah mengertikan oleh banyak orang. Apa sebenarnya artinya murtad? Dan siapakah sebenarnya yang bisa murtad? Jadi mengenai murtad ini, yang kemudian yang kedua, siapa yang bisa murtad? Yang kemudian dipertegas lagi dengan ilustrasi, kita akan membahas mengenai Petrus dan Yudas. Misalnya kenapa Petrus, mereka sama-sama menyangkal Tuhan, sama-sama seharusnya mereka sama-sama langsung dihukum, tetapi mengapa Petrus tetap beriman? Sementara Yudas murtad. Jadi dua-duanya sama-sama menyesal, tapi Petrus bertobat, tetapi Yudas tidak bertobat, tetapi murtad dan bunuh diri. Nah, kemudian topik selanjutnya adalah tanda-tanda adanya keselamatan di dalam seseorang. Ini pengajaran ini perlu kita kita pelajari supaya kita dapat introspeksi diri, apakah di dalam saya itu memang ada keselamatan atau tidak, atau saya hanya merasa diri selamat tetapi tidak ada tanda-tanda itu di dalam kita. Jadi kita akan bicarakan mengenai tanda-tandanya. Terakhir, topik terakhir adalah setelah selamat lalu apa? Ini topik yang sangat penting karena sesudah kita diselamatkan, sudah percaya, terus kan kenapa nggak langsung dipanggil Tuhan ke surga? Itu ada maksud-maksudnya. Jadi apa yang harus kita lakukan sudah selamat? Karena di situ ada topik-topik penting, misalnya kerjakan keselamatanmu, ada topik mengenai upah di surga, mengenai pelayanan, karunia rohani, dan sebagainya. Ini topik yang penting yang kita akan diskusikan juga nantinya. Jadi ikutilah semua ini karena seri ini secara berurutan, dan juga ikuti blog-blog kita, ya, baik itu blog di dalam Facebook Kristen Awam yang disebut FB Kristen Awam, cari aja Kristen Awam, atau @Kristen Awam Pencari Sorga. Nah, blog kita dan ebook kita ada di bit.ly/BTBM Indonesia. BTBM itu Back to the Bible Ministry Indonesia, BTBM Indonesia. Nah, inilah yang yang akan kita lakukan di dalam seri keselamatan ini. Ikuti terus supaya kita mengerti dan ajak teman-teman untuk mengikutinya. Tuhan berkati.